Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia dengan NIM 256500075. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan codingan tugas kedua saya. Pada tugas kedua ini saya membuat sebuah program sederhana menggunakan bahasa pemrograman Java. Baik, langsung saja kita ke penjelasan singkat dari codingan yang saya buat. Yang pertama itu tugas halaman 6 yang dimana codingan tersebut diubah dari kode C++ ke kode program Java. Yang pertama terdapat kode package teststring. Package berfungsi untuk mengelompokkan kelas ke dalam satu namespace atau folder supaya kode lebih terstruktur, mudah dikelola, dan menghindari bentrok nama antar kelas. Jadi package teststring artinya file Java ini disimpan di folder teststring. Yang kedua terdapat kode public class teststring. Barisan ini mendeklarasikan sebuah kelas bernama teststring. Di Java semua kode harus berada di dalam sebuah kelas. Kata public menunjukkan bahwa kelas ini dapat diakses dari luar file ini jika dibutuhkan. Yang kedua itu terdapat kode kurung kurawal. Yang ini tanda kurung kurawal berfungsi untuk menandai awal blok atau ruang lingkup dari kelas tersebut. Semua kode yang berada di dalam tanda kurung kurawal merupakan bagian dari kelas teststring. Selain itu, kurung kurawal juga membantu compiler memahami struktur program karena Java menggunakan konsep blok untuk menentukan awal dan akhir suatu bagian kode. Terus lanjut ke kode public static string teststring. Barisan ini mendefinisikan sebuah metode bernama teststring. Kata public berarti metode ini bisa dipanggil dari mana saja. Kata static berarti metode ini memiliki kelas sehingga dapat dipanggil tanpa membuat objek dari kelas. Kata string menunjukkan bahwa metode ini akan mengembalikan nilai berupa teks atau string. Terus lanjut ke kode return tanda kutip saya belajar C++. Barisan ini mengembalikan nilai string yang mana tanda kutip saya belajar C++ ke pemanggil metode teststring. Jadi setiap kali metode ini dipanggil, ia akan menghasilkan teks tersebut. Baik, langsung lanjut ke kode public static void main string arrays. Barisan ini mendefinisikan metode main yang merupakan titik awal eksekusi program di Java. Kata public berarti metode ini bisa diakses dari luar kelas. Static berarti metode ini memiliki kelas. Dan void menunjukkan bahwa metode ini tidak mengembalikan nilai apapun. String string arrays adalah parameter untuk menerima input dari command line meskipun tidak digunakan dalam program ini. Terus lanjut ke kode system out print teststring. Barisan ini memanggil metode teststring dan menampilkan nilai yang dikembalikan di layar konsol. System out adalah objek standar untuk output, dan print menampilkan teks dan pindah ke baris baru setelah menampilkan. Jadi output yang muncul adalah saya belajar. Mari kita run file, dan hasil runningannya saya belajar C++.
Baik, lanjut ke tugas nomor 2 yang terdapat di halaman 7. Yang pertama itu terdapat kode package test build. Seperti yang kita ketahui bersama, package berfungsi untuk mengelompokkan kelas ke dalam satu namespace atau folder supaya kode lebih terstruktur, mudah dikelola, dan menghindari bentrok nama antar kelas. Jadi package test build artinya file Java ini disimpan di folder test build. Yang kedua itu terdapat kode public class test bilangan. Yang ini barisan ini mendeklarasikan sebuah kelas bernama tes bilangan. Di Java semua kode harus berada di dalam kelas. Kata public yang ini, kata public menunjukkan bahwa kelas ini dapat diakses dari luar file jika dibutuhkan. Kemudian lanjut ke kode public static float test build. Ini barisan ini mendefinisikan sebuah metode bernama test build. Yang ini test build. Kata public yang ini berarti metode ini bisa dipanggil dari mana saja. Kata static yang ini berarti metode ini memiliki kelas sehingga dapat dipanggil tanpa membuat objek dari kelas tes bilangan. Kata float yang ini menunjukkan bahwa metode ini akan mengembalikan nilai bertipe bilangan desimal atau floating point. Float ini tipe data. Lanjut ke kode return 3.14f kali 2. Barisan ini menghitung hasil perkalian 3.14 dengan 2 dan mengembalikan hasilnya. Tanda F setelah 3.14 menandakan bahwa angka ini bertipe float di Java. Nilai yang dikembalikan oleh metode ini adalah 6.28. Kenapa 6.28? Karena 3.14 dikali dengan 2 hasilnya 6.28. Lanjut ke kode public static void main string arrays. Barisan ini mendefinisikan metode main yang merupakan titik awal eksekusi program di Java. Kata public yang ini, kata public menunjukkan metode ini bisa diakses dari luar kelas. Kata static berarti metode ini memiliki kelas, dan void yang ini menunjukkan bahwa metode ini tidak mengembalikan nilai apapun. String yang ini, string arrays adalah parameter untuk menerima input dari command line meskipun tidak digunakan dalam program ini. Kemudian lanjut di kode system out print test build. Barisan ini memanggil metode test build, memanggil metode yang ini, dan menampilkan nilai yang dikembalikan ke layar konsol. System out adalah objek standar untuk output, dan print yang ini menampilkan teks atau angka dan pindah ke barisan baru setelah menampilkan. Jadi saat program dijalankan, output yang muncul adalah 6.28. Kenapa 6.28 yang ini? Karena telah dijelaskan tadi bahwa hasil dari 6.28 ini adalah hasil perkalian dari 3.14 kali 2 dan hasilnya 6.28. Terus lanjut ke tugas halaman 9 yang dimana
Pada tugas ini terdapat kode pertama yaitu package tambah 1. Package ini berfungsi untuk mengelompokkan kelas ke dalam satu namespace atau folder supaya kode lebih terstruktur, mudah dikelola, dan menghindari bentrok nama antara kelas. Kemudian lanjut ke kode public class tambah 1. Lanjut ke kode public class tambah 1. Barisan ini mendeklarasikan sebuah kelas bernama tambah 1 yang ini. Di Java semua kode harus berada di dalam kelas, dan kata public yang ini menunjukkan bahwa kelas ini dapat diakses dari luar file jika diperlukan. Kemudian lanjut ke kode public static in tambah 1 in i. Barisan ini mendefinisikan sebuah metode bernama tambah 1 yang ini, metode yang ini, yang menerima satu parameter bertipe int. Parameternya yang ini, tipe data int, bernama i, yang ini, i. Kata public berarti metode ini dapat dipanggil dari mana saja, dan static yang ini berarti metode ini memiliki kelas sehingga bisa dipanggil tanpa membuat objek dari kelas. Kata int yang ini menunjukkan bahwa metode ini akan mengembalikan nilai bilangan bulat. Int ini adalah tipe data integer. Kemudian lanjut ke kode int hasil. Barisan ini mendeklarasikan sebuah variabel lokal bernama hasil bertipe int untuk menyimpan perhitungan. Di sini tempat untuk menyimpan perhitungan. Kemudian pada kode hasil sama dengan i tambah 1, barisan ini menghitung nilai parameter i ditambah 1, lalu menyimpan hasilnya ke dalam variabel hasil. Terus lanjut ke kode return hasil. Return hasil, barisan ini mengembalikan nilai variabel hasil ke pemanggil metode tambah 1. Nilai ini akan diterima dan dapat digunakan di bagian lain program, misalnya di metode main. Lanjut ke kode public static void main string arrays. Barisan ini mendefinisikan metode main yang merupakan titik awal eksekusi program di Java. Kata public yang ini, public, menunjukkan metode ini bisa diakses dari luar kelas. Static berarti metode ini milik kelas, dan void yang ini menunjukkan metode ini tidak mengembalikan nilai apapun. Parameter string yang ini, string arrays, digunakan untuk menerima input dari command line meskipun dalam program ini tidak dipakai. Lanjut ke kode integer x sama dengan 4. Barisan ini mendeklarasikan variabel x bertipe integer dan memberikan nilai awal 4. Variabel ini nanti akan dikirim sebagai input ke metode tambah 1. Selanjutnya kode system out print dalam kurung buka tanda kutip hasil sama dengan tutup tanda kutip tambah 1 kali tutup kurung. Barisan ini memanggil metode tambah 1 dengan parameter x yang bernilai 4, kemudian menampilkan hasilnya di layar konsol. System out
sistem out yang ini. Sistem out adalah objek standar untuk output, dan print menampilkan teks serta pindah ke barisan baru setelah menampilkan. Jadi output yang muncul adalah hasil sama dengan 5. Langsung saja kita running. Run file. Hasilnya 5. Kenapa 5? Karena integer nilai X sama dengan 4 ini ditambah dengan I tambah 1, karena 4 tambah 1 sama dengan 5. Baik, lanjut ke tugas halaman 10, yang dimana terdapat kode pertama yaitu package tambah input. Seperti yang kita ketahui bahwa package berfungsi untuk mengelompokkan kelas ke dalam satu namespace atau folder supaya kode lebih terstruktur, mudah dikelola, dan menghindari bentrok nama antar kelas. Kemudian kode import Java utils scanner. Pada bagian ini saya mengimpor kelas scanner yang berasal dari package Java. Utils scanner ini berfungsi sebagai alat untuk membaca input dari pengguna. Fungsinya lebih ke interaksi sederhana antara user dan program. Kemudian terdapat kode public kelas tambah input. Kode public kelas tambah input. Barisan public kelas tambah input mendeklarasikan kelas bernama tambah input yang menjadi wadah utama seluruh program di Java. Kemudian terdapat kode public static in tambah (in X). Barisan ini mendefinisikan metode bernama tambah yang menerima satu parameter bertipe integer bernama X. Kata public yang ini berarti metode ini memiliki kelas, sehingga kata public berarti metode ini bisa diakses dari mana saja. Static berarti metode ini memiliki kelas sehingga bisa dipanggil tanpa membuat objek, dan in integer berarti metode ini akan mengembalikan nilai berupa bilangan bulat. Kemudian masuk ke kode in hasil. Barisan ini mendeklarasikan variabel lokal bernama hasil bertipe integer yang akan digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan. Kemudian kode hasil sama dengan X tambah 1. Barisan ini melakukan proses perhitungan, yaitu menambahkan nilai X dengan angka 1, kemudian hasilnya disimpan ke dalam variabel hasil. Kode return hasil. Barisan ini mengembalikan nilai yang tersimpan dalam variabel hasil ke pemanggil metode tambah. Kemudian terdapat kode public static void main string arrays. Barisan ini mendefinisikan metode main sebagai titik awal eksekusi program. Kata public yang ini berarti dapat diakses dari luar. Static yang ini berarti memiliki kelas, dan void yang ini berarti tidak mengembalikan nilai.
Kemudian masuk pada kode scanner input sama dengan new scanner dalam kurung system in. Barisan ini membuat objek scanner bernama input yang digunakan untuk membaca data dari keyboard atau input pengguna. Kemudian terdapat kode in build hasil. Barisan ini mendeklarasikan dua variabel bertipe integer. Build untuk build yang ini untuk menyimpan input dari pengguna, dan hasil yang ini untuk menyimpan hasil perhitungan. Kemudian terdapat kode system out print input bilangan yang ini. Barisan ini menampilkan teks ke layar sebagai petunjuk agar pengguna memasukkan bilangan bulat. Karena di sini terdapat kode input bilangan bulat. Kemudian terdapat kode build input next in. Barisan ini membaca input dari pengguna berupa bilangan bulat, lalu menyimpannya ke dalam variabel build. Kemudian terdapat kode hasil sama dengan tambah dalam kurung build. Barisan ini memanggil metode tambah dengan parameter build, kemudian hasil yang dikembalikan disimpan ke dalam variabel hasil. Kemudian terdapat kode system out print dalam kurung nilai keluar tambah hasil. Barisan ini menampilkan hasil perhitungan ke layar sehingga pengguna dapat melihat output dari program. Karena di sini terdapat kode pemanggil, yaitu nilai keluar. Kemudian terdapat kode input close. Input close ini, barisan ini digunakan untuk menutup objek scanner setelah selesai digunakan agar penggunaan memori lebih efisien. Jadi kode ini digunakan setelah semua program dijalankan. Ini gunanya untuk agar tidak terlalu memakan memori. Baik, langsung saja kita run, memasukkan 10, enter, dan hasilnya 10. Kenapa 10? Kenapa hasilnya yang keluar ini 11? Karena di hasil runningannya terdapat input bilangan bulat dan saya memasukkan nilai 10. Jadi nilai 10 ini ditambah dengan X tambah 1. X ini digantikan dengan 10, jadi 10 tambah 1 sama dengan 11. Baik, mungkin demikian penjelasan mengenai codingan tugas kedua saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.